Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya. Dan ini adalah Samsung A52s dan Vivo V23. Dua HP ini tuh punya harga resmi yang sama dan harga pasaran yang mirip-mirip nih, yaitu di kisaran 5 jutaan. Dan kalau ngelihat waktu launching resminya juga masih bisa dibilang berdekatan ya, sekitar 3 bulanan gitu. Nah, kalau ada budget 5 jutaan, mana nih yang lebih cocok buat kebutuhan Anda? Kalau ngelihat tongkrongan desainnya sih, Vivo V23 ini emang berasa HP mahal ya. Ya gimana nggak mahal, frame-nya aja pakai metal, bodi belakang pakai kaca, udah gitu desainnya ngotak. Ini jadi ngingetin saya sama HP buah yang satu itu ya. Dan nggak cuma ngotak aja sih, Vivo V23 ini juga punya keunikan terutama di bodi belakangnya yang bisa berubah-berubah warna kalau kena sinar matahari atau sinar UV. Terus yang unik dari body ini juga dia tuh bakal ninggalin pola-pola tertentu andai ditaruh benda di bagian belakang ini. Jadi kita taruh benda nih, kita kena sinar matahari, dia tuh bakal ninggalin pola-pola tertentu. Ya emang cuma beberapa menit sih, tapi ini unik banget. Dan jarang-jarang ada HP 5 jutaan yang mikirin desain seunik ini. Nah, pindah dari megang Vivo terus ke Samsung emang bedanya kontras banget ya. Secara ini HP tuh materialnya full plastik dan kayak berasa megang mainan gitu. Terus bodi belakangnya si A52s ini juga agak kopong di bagian belakang yang emang jadi kerasa kurang solid. Tapi ya Samsung nggak sengelawak itu ngerilis HP 6 jutaan yang bodinya full plastik. Kalau ada sertifikasi IP67 di HP ini. Yap, dengan IP67 HP ini insya Allah sih aman ya kalau misalnya kena basah-basahan atau ketumpahan air. Atau paling ininya kecemplung kolam lah gitu. Insya Allah udah aman. Tapi ya ini konteksnya kalau nggak disengaja ya. Karena ya sampai video ini dibuat, kayaknya belum ada deh brand smartphone yang berani nge-cover garansi gara-gara kerusakan karena air. Kalau buat foto-foto sih kameranya Vivo dan Samsung ini kurang lebih masih mirip-mirip ya. Dan udah sama-sama cakep untuk kondisi di luar ruangan dengan cahaya yang cukup gitu. Tapi kalau harus milih salah satu, saya kayaknya lebih milih kameranya Samsung sih. Karena di sini warnanya tuh lebih nonjok, lebih gonjreng. Udah gitu dynamic range yang ditangkap itu juga lebih luas. Ini padahal HDR-nya Vivo itu sebenarnya udah cakep gitu loh. Tapi kalau harus disandingin sama jepretannya Samsung, ya tetap kalah dominan sih. Nah, pindah ke lensa ultrawide, di sini lagi-lagi Samsung menang banyak, Pak. Karena secara resolusi yang pertama, dia tuh lebih tajam ya, di 12 megapiksel. Terus frame yang ditangkap juga lebih luas. Ini ciri khasnya lensa ultrawide-nya Samsung sih, yang mana tuh dia bisa nangkap angle yang lebih luas dari kamera ultrawide HP Android pada umumnya. Tapi yang saya suka dan yang cukup menarik dari lensa ultrawide kedua HP ini, keduanya tuh cukup konsisten ngasih warna yang nggak beda jauh sama kamera utamanya. Tapi kalau ngobrolin kamera selfie, kayaknya Samsung mesti melipir dulu ya. Minggir dulu deh, karena agak kurang imbang nih. Yap, saya nggak ngomongin resolusi di sini. Memang secara resolusi kamera depannya Vivo itu lebih gede. Tapi hasil akhirnya memang saya suka banget sama kamera depannya Vivo. Di sini tuh foto selfie lebih terang, detailnya lebih dapet, dan ya, buat saya yang mukanya agak pas-pasan, dapat hasil yang auto glowing ini tetap enak banget sih ya. Padahal ini nggak saya nyalain mode beauty-nya loh. Terus kamera depannya Vivo ini juga punya beberapa fitur ekstra yang mungkin bakal kepake Anda dibutuhkan. Yang pertama, lensa ultrawide di kamera depan. Ini kepake banget sih, terutama buat Anda yang lagi liburan, terus pengen ngabadiin momen pemandangan di bagian belakang. Itu bisa dapetin angle yang lebih luas tinggal pakai lensa ultrawide ini. Atau mau foto-foto bareng-bareng gitu dan nggak pengen terlalu mundur-mundur, jadi bisa nangkap semua, lensa ultrawide ini juga bakal kepake. Nah, untuk foto-foto selfie di malam hari juga kamera depannya Vivo ini cukup proper karena dia tuh udah punya dua LED flash yang dinamakan dual tone spotlight. Nah, yang menarik dari dual tone spotlight yang Vivo ini tuh dia nggak cuma sekedar lampu doang ya, tapi intensitas dan suhu lampunya tuh bisa diatur, Pak. Mau yang putih banget, mau yang tengah-tengah, atau mau yang kuning banget juga bisa. Kalau untuk foto-foto di malam hari, mode malam kedua kamera ini sebenarnya udah cukup bagus ya. Tapi memang di sini ada perbedaan karakter warna. Kalau di Samsung tuh kayak pengen mempertahankan detail lampu aja gitu ya. Jadi cakep detail lampunya, cuma bagian lain tuh jadi kerasa lebih gelap.
Sementara Vivo ini agak beda nih. Kalau pakai mode malam ini semuanya tuh pengen dibikin terang. Ya memang secara foto itu memang kelihatan lebih terang ya, tapi kalau ngelihat detailnya, ada bagian-bagian detail yang dikorbanin di sini. Kalau buat kamera video bagian belakang, kedua HP ini tuh udah sama-sama mantep ya. Karena udah bisa rekam video 4K dan hasilnya juga relatif stabil. Meskipun saya bawa sambil jalan kayak gini. Ini asli IIS-nya tuh mantep banget sih. Karena ya biasanya tuh IIS kan cuma jalan perform maksimal itu di resolusi Full HD. Sementara biasanya di HP 5-6 jutaan, kalau 4K itu ya nggak begitu stabil gitu. Nah, di dua HP ini tuh udah sama-sama cakep sih. Sementara kalau pengen rekam video 60 fps juga bisa ya di kedua HP ini. Cuma untuk resolusinya bakal diturunin ke Full HD. Tapi yang menarik di sini tuh mode 60 fps di Vivo itu ada mode stabilnya, Pak. Ini kerasa banget sih pas saya rekam sambil jalan kayak gini. Goncangannya tuh bisa lebih minim dibanding Samsung punya. Nih saya coba sambil jalan yang agak cepet ya. Ini jalannya lumayan terjal di sini. Oh, kelihatan nggak? Nah, ini kalau mode stabilnya sama-sama saya nyalain. Kalau di Vivo ini tampilannya agak ngezoom ya. Tapi dia pakai mode 60 fps. Nah, ini saya coba sambil lari. Ini jalannya agak terjal sambil lari. Semoga nggak kepleset atau kesandung aja sini. Gimana? Menurut kalian lebih stabil Samsung atau Vivo nih? Komen di bawah ya. Terus kalau pengen dapetin angle yang lebih luas, lensa ultrawide-nya juga bisa dipakai buat ngerekam video. Tapi yang menarik di Samsung ini tuh lensa ultrawide-nya bisa dipakai buat rekam video 4K ya. Yang harusnya sih hasilnya bakal lebih tajam. Tapi kalau untuk kestabilan gimana nih? Mending Samsung atau Vivo ya? Nah, kalau dipakai buat ngevlog, sebenarnya kamera depan kedua HP ini tuh udah sama-sama mantep ya. Karena udah bisa rekam 4K loh di kamera depannya. Cuma memang sih kamera depannya Vivo ini punya fitur plus-plus, yaitu fitur HDR. Yang bikin background atau bagian belakang saya tuh tampak lebih jelas. Kelihatan kan bedanya kan? Jadi belakang saya tuh sebenarnya langitnya emang lagi mendung gitu. Tapi di Vivo ini tuh detail mataharinya masih cukup kelihatan loh. Nah, ini perbandingan kamera depan yang ada fitur HDR-nya dengan yang enggak untuk perekaman video. Ini kalau saya arahin ke kondisi backlight. Wow. Kalau untuk mikrofonnya gimana nih? Suara saya tuh lebih kedengeran jelas dari kameranya Samsung atau Vivo? Komen di bawah ya. Kalau dipakai buat main game, sebenarnya performa Snapdragon 778G di Samsung dan Dimensity 920 di Vivo ini nggak begitu beda jauh ya. Ya, dalam artian nggak jomplang-jomplang banget lah perbedaan performanya. Kayak misalnya dipakai buat main PUBG Mobile, ya dua-duanya udah bisa main pakai settingan smooth ekstrim, Pak. 60 fps, dan ini juga stabil banget. Untuk kontrol gyronya juga mantep. Terus, responsivitas layar juga saya nggak ada keluhan sih, udah sama-sama top tier ya. Ya, untuk main sekitar 1-2 match harusnya masih stabil sih performanya. Nah, lain halnya pas saya main Mobile Legends. Di Samsung ini agak beda karena A52s ini tuh udah bisa main pakai refresh rate yang mentok kanan banget. Yes, ultra alias 120 fps. Ini Samsung tuh kayak bener-bener manfaatin refresh rate layar yang tinggi ya di 120 Hz itu. Cuma ya emang nggak ngunci di 120 fps terus. Ya tapi udah bisa main di kisaran 100 fps tuh udah enak banget sih. Nah, benefitnya pakai refresh rate tinggi banget sampai rata kanan gini, tentu aja di animasinya ya yang kelihatan lebih smooth, lebih enak dilihat pokoknya. Dan ini bakal kerasa banget pas lagi momen late game gitu. Pas lagi rusuh-rusuhnya, animasinya tuh bakal mewah banget.
Kalau dipakai buat main setan Genshin Impact, sebenarnya kedua SoC ini udah sama-sama gaspol ya. Udah bisa main di atas 30 fps. Ini pakai settingan low 60 fps. Naik turun jelas masih ada gitu ya. Karena ya ini kan bukan SoC flagship gitu. Tapi yang perlu dinotis di sini tentu aja di konsistensi performanya. Dimana kedua HP ini tuh udah bisa main dan cukup stabil di kisaran 40-50 fps. Cuma karena si Samsung ini tuh nggak punya sistem pendingin bawaan, kayaknya durabilitas performanya ini nggak bisa untuk digeber lama-lama ya. Soalnya pas saya main Genshin Impact di atas 10 menit, itu performanya udah mulai turun. Ya udah mentok di 40-an fps. Nggak jelek, cuma memang nggak bisa digeber untuk waktu yang lama. Nah, kalau di Vivo ini mau pakai fan cooler, mau enggak, performanya ya nggak begitu beda jauh lah. Udah enak banget karena dengan fan cooler atau sistem pendingin ini jelas ngejaga suhu mesinnya tuh supaya nggak terlalu panas. Jadi ya nggak dikit-dikit diturunin performanya. Nah, buat Anda yang doyan maraton streaming, kayak misalnya di Netflix atau di Disney Plus, layar kedua HP ini tuh udah sama-sama legit. Tapi kalau disandingin ya memang layarnya Samsung ini tuh kelihatan lebih pop up sih, lebih gonjreng. Secara Samsung ini pakai Super AMOLED gitu ya. Mereka udah custom layarnya supaya lebih bagus. Kalau untuk HDR-nya sebenarnya layar kedua HP ini udah sama-sama support. Tapi memang nggak kompatibel untuk semua aplikasi. Kayak baru aplikasi YouTube aja sih yang bisa pakai fitur HDR-nya. Kalau di Netflix ini sama-sama belum. Cuma untuk speakernya, Vivo ini kayaknya masih agak pelit gitu ya. Ngasih speaker tambahan buat Vivo. Yap, di sini hanya ada satu speaker aja atau mono speaker. Yang mana kalau didengerin bakal kerasa kurang maksimal sih. Kalau disandingin sama HP yang udah pakai speaker stereo. Kayak Samsung A52s ini. Kalau untuk penggunaan satu harian penuh, sebenarnya baterai kedua HP ini tuh udah sama-sama aman ya. Meskipun secara kapasitas, dua-duanya juga nggak gede-gede banget gitu, masih di bawah 5000 mAh. Tapi pas udah dicoba, memang baterainya Samsung ini kayak lebih boros ya. Kayak lebih cepat bocor halusnya gitu. Kecurigaan saya itu kemungkinan karena refresh rate layarnya yang tinggi di 120 Hz dan itu tuh nggak adaptif. Jadi ya kita mau buka aplikasi atau konten apapun dia bakal ngunci di 120 Hz terus. Yang mana tentu itu bakal bikin baterainya tuh cepat kekuras ya. Beda nih sama refresh rate layarnya Vivo V23. Yang mana menurut saya ini sweet spot banget sih. 90 Hz dan adaptif gitu. Jadi kalau pakai adaptif ini, kalau kita buka konten atau aplikasi yang emang nggak butuh refresh rate tinggi, kayak misalnya nonton film atau buka TikTok, ya dia bakal stay di 60 Hz gitu. Jadi dia bakal pakai 90 Hz-nya kalau emang bener-bener mau dipakai. Ya kelihatan banget lah dari beberapa aplikasi yang saya coba ini, konsumsi baterainya Samsung emang lebih boros. Kalau ngobrolin charger, kayaknya Samsung mesti melipir dulu deh. Karena agak kurang bisa ngimbangin nih sama charger Vivo yang punya output 44 watt. Ini dipakai ngecas dari 10% sekitar setengah jam, baterai Vivo emang lebih cepat ngisi ya, di kisaran 70-71%. Sementara si Samsung itu masih di bawah 50%. Nah, sampai bener-bener penuh, Vivo ini bahkan nggak butuh waktu sampai 1 jam, Pak. Itu masih di bawah 1 jam lah.
Sementara kalau Samsung ini mesti nunggu sekitar setengah jam lagi sampai baterainya bener-bener penuh di 100%. Ya, ini konteksnya kalau Samsung pakai charger bawaan ya, yang 15 watt. Kalau pengen lebih ngebut lagi, bisa sih, tinggal beli aja charger 25 watt yang harganya ya lumayan. Cuma di sini bisa lebih menghemat durasi ya, sekitar setengah jam lebih cepat. Di video sebelumnya saya sempat nemu komen yang cukup menarik nih, yang pengen ngebahas GPS lock dan akurasinya. Terutama untuk HP-HP yang pakai Snapdragon dan MediaTek. Nah, pas banget nih. Kebetulan Samsung mewakili Snapdragon dan Vivo ini mewakili MediaTek kan. Dan pas saya coba tes, saya nemu data cukup menarik nih. Dimana si Vivo ini tuh punya akurasi yang lebih baik ketimbang Samsung. Yap, ini akurasinya tapi nggak terlalu signifikan sih bedanya. Dan ini konteksnya pas saya coba di luar ruangan ya. Tapi yang signifikan banget itu justru pas saya coba di dalam ruangan. Nah, si Samsung ini lebih cepat. Bahkan si Vivo ini tuh kayak lama banget kuncinya pas di dalam ruangan gitu. Sampai berapa sampai 20-30 detik ya bedanya. Ya, sesignifikan itu bedanya gitu. Kalau di dalam ruangan. Ya mungkin buat Anda yang emang sering pakai mapping indoor gitu, misalnya di dalam mall, ini mungkin bisa jadi pertimbangan sih. Samsung A52s dan Vivo V23. Mending ambil yang mana ya? Kalau Anda butuh HP yang bisa dipakai buat mabar untuk jangka waktu yang lama, memang Vivo V23 ini lebih mantep sih. Performanya gaspol dan udah pakai sistem pendingin yang lebih proper. Terus kamera depannya juga maknyus ya. Mau foto selfie atau ngevlog, di sini udah punya fitur-fitur ekstra yang bakal ngebantu banget. Kayak misalnya lensa ultrawide di kamera depan dan juga punya dual tone spotlight yang ngebantu ngasih lighting kalau mau selfie atau ngevlog di gelap-gelapan. Oh ya, jangan lupain juga sama charger ngebut 44 watt di HP ini. Yang mana kita tinggal mandi sama sarapan bentar, HP-nya tuh udah nyaris keisi penuh lagi. Sementara kalau Anda tuh lagi cari HP yang bisa diajak basah-basahan, Samsung A52s ini bisa jadi pertimbangan yang mantap nih ya. Udah pakai sertifikasi IP67 yang harusnya sih udah cukup aman Anda kecemplung kolam sampai ke dalam 1 meter selama 30 menit. Fitur OIS di kamera HP ini juga cukup mantap ya, terutama untuk foto-foto di malam hari. Dan saya suka banget sama jepretan mode malamnya di sini. Dan jangan lupain juga nih dukungan update software Android di HP ini yang lebih jelas update roadmap-nya gitu ya. Dan A52s ini tuh bakal dijanjiin update sampai 3 kali versi Android. Kalau sekarang udah naik 1 kali, masih ada kesempatan buat naik 2 kali versi Android dalam beberapa tahun ke depan. Oke, semoga video ini bisa ngasih referensi buat Anda yang masih bingung mau ambil Samsung A52s atau Vivo V23. Untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian kedua smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Ya, terima kasih sudah nonton video ini dan sampai ketemu di video berikutnya.